Setelah di chapter sebelumnya Kanki memperlihatkan keistimewaannya dalam membuat strategi. Di chapter kali ini giliran komandan tertinggi yang memperlihatkan keistimewaannya. Setelah 2 hari menghilang dari kota Retsubi. Saat ini Osen yang dikawal beberapa pengawalnya tiba di kota sasaran yaitu Gyo, kota terbesar kedua di kerajaan Sho. Sejauh mata memandang, terjulang benteng tinggi kokoh yang dikelilingi oleh sungai buatan. Semua pengawal Osen tidak terkecuali Jenderal Ako mengakui bahwa Gyo adalah kota dengan tingkat keamanan yang sangat tinggi yang pernah mereka lihat. Dan orang yang mendesain kota terkuat itu tidak lain dan tidak bukan adalah Riboku. Itulah menurut Ako dan kawan-kawan saat pertama kalinya melihat kota Gyo. Lantas Ako penasaran apa yang dilihat Jenderal Osen tentang Gyo. Dan menurut Osen kalau Gyo kota yang sempurna dan tidak akan runtuhannya dengan serangan biasa. Penjelasan Jenderal Osen tersebut membawa kegelisahan bagi para pengawalnya. Mereka khawatir kalau ekspedisi kali ini akan berakhir sia-sia. Osen tidak menjawab pertanyaan para ajudannya, ia malah meminta sebuah peta kepada Ako dan membuat strategi saat itu juga. Dan disinilah Osen memperlihatkan keistimewaannya, Osen membuat strategi dadakan sampai membuat para ajudannya terperangah. Osen dengan teliti memperhatikan jalur Retsubi menuju Gyo dengan segala kota-kota yang akan mereka lalui nantinya. Osen begitu fokus mensimulasikan strategi dadakannya, dan tidak mempedulikan beberapa tentara musuh yang mencoba mengganggunya. Lantaran ia tahu tentara musuh yang 2 kali lipat lebih banyak dari pengawalnya itu. Tidak akan mampu menandingi Ako dan antek-anteknya. Bahkan Ako dengan gagahnya mempersilahkan Osen menghabiskan waktu di tempatnya sesuka Osen, tanpa perlu takut ada yang mengganggunya. 2 hari kemudian Jenderal Osen kembali dan langsung mengumpulkan para petinggi pasukannya. Tanpa menjelaskan apa yang terjadi, Osen yakin di antara mereka pasti sudah tahu masalahnya. Ia juga mengatakan rencana yang dibuat Shohei yang sudah hancur gara-gara kota ini. Walaupun begitu, Osen akan melanjutkan misi penaklukan Sho dengan rencananya sendiri. Yang artinya mulai sekarang akan menjadi perang taktik antara Osen dan Riboku. Dan rencana Osen persis seperti yang sudah diperkirakan Kanki sebelumnya, sekaligus mematahkan ketakutan anak Osen sendiri yaitu Ohon. Dan bisa dilihat Osen tidak dipaksa masuk ke wilayah Sho seperti yang ditakutkan Ohon. Malah sebaliknya dengan kesadaran penuh Osen sendiri yang mendatangi Riboku di kandangnya. Yang jelas-jelas sudah tergambarkan pasukan Osen akan dikepung dari berbagai penjuru Sho. Mendengar perintah Osen itu membuat para bocil yang sebelumnya berdiskusi panik, sekeras apapun mereka berpikir, mereka tidak menemukan strategi yang aman untuk menyerang Gyo. Walaupun begitu keputusan sudah dibuat para bocil itu hanya bisa mengegerutu di pikiran masing-masing tanpa berani mengutarakannya. Osen memerintahkan untuk membawa seluruh pasokan makanan, serta tidak akan meninggalkan satu tentara pun di Retsubi. Akhirnya, pasukan besar Qin berjalan beriringan menuju kota Gyo dengan tujuan merebutnya. Sedangkan di kota Setsu, kota tempat bersemedinya Riboku dan kawan-kawan, saat ini mendapatkan laporan tentang pergerakan pasukan besar Qin. Yang lebih memilih masuk jauh ke dalam wilayah Sho daripada pulang. Jelas, pergerakan Qin itu di luar prediksi Riboku. Pergerakan itu juga sukses membuat Riboku terhentak dan kembali membuka petanya, dan kembali meyakinkan dirinya sendiri bahwa dirinya tidak salah langkah. Sekeras apapun berpikir Riboku yakin tidak ada jalan keluar untuk strateginya Osen itu, yang ada hanya pengepungan yang sudah lama dipersiapkannya. Kekhawatiran itu juga melanda orang-orang yang berada di ruangan tersebut. Sehingga Riboku harus menenangkannya. Riboku menjelaskan ke arah mana pasukan Osen bergerak dan memperkirakan kemungkinan terburuk dan keuntungannya atas pergerakan Osen itu. Riboku menjelaskan kemungkinan terburuknya jika Gyo benar-benar jatuh kepada Qin. Maka sama halnya itu seperti todongan pisau ke tenggorokan Sho. Dan jika kebalikannya Sho yang menang, Sho bisa menghilangkan taringnya Qin yang terdapat pada ketiga jenderal yang diutus, yaitu Kankyo Tanwa dan Osen, beserta calon-calon jenderal berbakat Qin yang merujuk kepada trio macan. Yang artinya mimpi Raja Qin untuk mempersatukan Cina musnah sampai di sini. Setelah yakin tidak salah melakukan pergerakan, Riboku dengan pedenya mendeklarasikan kalau Sho bakal menang mutlak terhadap Qin dalam peperangan ini. Bersamaan dengan itu juga, Riboku langsung bergerak memerintahkan Jenderal Kocho untuk segera menduduki Retsubi, untuk menutup jalan pulang pasukan Qin. Riboku juga memerintahkan kepada beberapa pasukannya yang bersiaga di wilayah dalam, untuk segera melakukan strategi pengepungan. Pergerakan Osen viral ke penjuru negeri, semua pejabat dan jenderal-jenderal hebat dari seluruh negeri tersebut menjagokan Riboku. Tidak ada satupun dari mereka yang memprediksi bahwa Qin akan memenangkan peperangan.
Bahkan Jenderal Wei sudah siap menunggu kabar kekalahan Qin itu. Dan siap menghantam pasukan Qin yang dipimpin oleh Jenderal Tou yang sedari awal mengawasinya. Sebelum akhirnya menyerbu ibu kota Qin. Begitulah rencana Wei saat Qin kalah. Pemikiran serupa pun terlintas di pikiran Karin Jenderal Zhou, yang berniat menghantam pasukan Qin yang dipimpin Mobu yang sedang mengawasi mereka. Sebelum akhirnya menyerbu ibu kota kerajaan Qin. Kembali ke pasukan Qin, yang dimana Karyuten kembali mencak-mencak, lantaran tidak bisa membaca strategi Osen. Menurutnya langkahnya itu terlalu gila. Moten setuju strategi Osen ini lebih tepatnya strategi bunuh diri, seperti yang pernah dikatakan anaknya tempo hari. Moten mencoba mengorek informasi dari anaknya, siapa tahu mengerti dengan strategi yang dibuat ayahnya tersebut. Tapi pada kenyataannya Ohon pun pasrah selain meminta mereka untuk mematuhi perintah ayahnya selaku komandan tertinggi pasukan ini. Pergolakan akibat dari keputusan Osen itu juga melanda ke pasukan Kanki. Maron selaku ahli strategi militer pasukan Kanki mengatakan bahwa jelas akan mati, sedangkan Rido selaku sang komandan tangan kanan Kanki sendiri mengatakan mereka jelas takkan mati. Kanki dengan santainya mengatakan mereka mati jika kalah perang. Dan saat Maron mempertanyakan strategi apa supaya menang dari Riboku, Kanki dengan santainya mengatakan tidak tahu. Tapi Kanki mengatakan sebuah rahasia tentang Osen. Ya, Kanki sudah mengenal Osen sejak Kanki dan Osen menjadi seorang komandan Jenderal Hakuro. Satu yang Kanki ketahui tentang Osen adalah, Osen tidak pernah memulai peperangan yang tidak bisa ia menangkan. Kembali ke pasukan besar Qin yang sedang melanjutkan langkahnya dalam penyerbuan ke Gyo. Tindakan pertama Osen dalam strateginya adalah memisahkan 50.000 pasukan Yotanwa dari pasukan utama, dan menggerakkannya ke timur laut. Tepat menuju tempat di mana 90 pasukan besar Zhou yang dipimpin Jenderal Kosoryu berada. Strategi ini persis sama seperti strategi yang pernah Osen perlihatkan sebelumnya saat pasukan besar memutar arah dari Kinan ke Retsubi. Perbedaan 40.000 pasukan tersebut membuat Shin bertanya-tanya, tapi menurut Ten keputusan Osen kali ini tepat. Dengan adanya Yotanwa di sana pasukan utama bisa tancap gas tanpa takut terbegal di tengah jalan. Setelah Yotanwa menjadi tameng pasukan utama, tidak lama dari itu iring-iringan pasukan suplai datang. Yang dimana iring-iringan makanan tersebut adalah batas waktu mereka menyelesaikan perang. Jika suplai tersebut habis sebelum bisa merebut Gyo, ya wassalam. Pasukan Osen bergerak dengan kecepatan penuh. Mereka diburu waktu diburu pasukan musuh pula. Sampai akhirnya Osen kembali membuat keputusan gila. Bisa-bisanya Osen belok arah, dan menghantam setiap kota kecil yang mereka lalui. Yang dimana dengan belok arah saja sudah banyak membuang-buang waktu. Ten sampai keringat dingin mengikuti perintah Osen tersebut. Ten benar-benar dibuat bingung. Tidak hanya Ten Moten pun sama bingungnya dengan keputusan Osen itu. Kecuali Jenderal Kanki. Kalau Kanki tidak usah ditanya mau dibawa kemanapun Kanki selalu santai. Fokus berpindah ke Seika. Yang mana Ordo digaplok habis-habisan oleh Shibaso. Niat Hati Han ingin memperlebar wilayahnya ke Zhou Timur, yang didapat Ordo malah sebaliknya. Dua kotanya di kerajaan Han terbegal oleh pasukan Zhou yang diam-diam balas dendam, sekaligus menutup pintu pelarian pasukan Han yang dipimpin Ordo. Yang berakhir pasukan Ordo balik kanan dari Seika, dan berniat mengambil alih dua kotanya yang diduduki pasukan Zhou. Laporan kekalahan Ordo itu dilaporkan kepada Riboku, dengan adanya laporan tersebut sekarang pikiran Riboku terpusat kepada pasukan besar Qin. Riboku langsung memerintahkan anak buahnya untuk mencari tahu pergerakan pasukan besar Qin. Lagi-lagi Riboku dibuat kaget kala mendengar pergerakan Osen tidak menuju ke Gyo, melainkan menuju ke kota-kota kecil di sekitaran wilayah tersebut. Dan benar saja saat ini pasukan besar Qin sedang membuat kekacauan di sebuah kota kecil. Mereka mengutus pasukan Kanki untuk merampas persediaan makanan mereka. Jelas melihat perintah Osen itu, sekali lagi membuat Moten terutama Karyuten bingung. Bahkan Karyuten dengan penuh kemarahan mempertanyakan strategi Osen itu. Ia membenarkan jika merampas makanan akan menambah persediaan makan mereka. Tapi dengan 200 pasukan yang ada, itu sama sekali tidak masuk akal. Dan makanan yang didapat seperti setetes air di dalam ember. Belum lagi waktu mereka yang terbuang sia-sia. Kalau benar persediaan makanan yang ditargetkan, strategi Osen ini akan menjadi strategi terbodoh yang pernah ada. Moten setuju dengan pemikiran Ten. Tapi Karyuten maupun Moten merasa terganggu dengan kebaikan Osen terhadap warga jajahannya. Bukan hanya Moten mendengar Osen meminta maaf, Osen juga mendoakan supaya warga jajahannya selamat sampai tujuan.
Bahkan Shin yang melihat itu bertanya-tanya apakah Jenderal Osen sebaik itu, katanya. Satu-satunya orang yang mengerti rencana Osen itu adalah Kanki. Itu dibuktikan ketika Maron bertanya rencana apa yang dibuat Osen, Kanki dengan tenang meminta Maron untuk memperhatikannya. Setelah menganalisa keanehan Jenderal Osen, akhirnya orang-orang pintar ahli strategi yang berada di pasukan Osen mengerti. Bukan pasokan makananlah yang diincarnya, melainkan warga jajahan itu sendiri yang diincar Osen. Dan itu juga menjadi pertanyaan berikutnya, untuk apa Osen mengumpulkan warga sebanyak itu dan memintanya mengungsi ke timur laut. Fokus berpindah ke Kanyo, ibu kota kerajaan Qin, mereka mendapatkan laporan tentang pergerakan Osen. Dan mendapatkan pesan dari Osen yang meminta untuk tidak lagi mengirimkan suplai makanan kepada mereka ke Retsubi. Menurut Osen sebentar lagi Retsubi akan segera diambil alih oleh Zhou. Shohei langsung mengerti bahwa rencananya hancur dan saat ini pasukan gabungan bergerak berdasarkan strategi Osen. Shogun Kun marah besar atas keputusan Osen tersebut, menurutnya lebih baik mereka mundur. Daripada harus berperang dengan musuh dan berperang dengan suplai makanan mereka sendiri. Raja Qin mulai mempertanyakan itu kepada Shohei, dan Shohei sendiri mencoba tenang dan meminta informasi lebih lanjut tentang pergerakan pasukan Osen. Setelah mengetahui pasukan Osen tidak menuju ke Gyo, melainkan menyerang kota-kota kecil di sekitarnya. Seorang Shohei pun bingung, sama seperti murid-muridnya Moten dan Karyoten. Kembali ke pasukan Osen. Yang dimana saat ini semakin banyak warga jajahannya yang diusir dari kotanya. Semua orang masih belum mengerti dengan rencana Osen itu. Sampai akhirnya Shin bertanya kepada Osen tentang apa yang dilakukannya. Menurut Shin seharusnya mereka secepat mungkin untuk segera pergi ke Gyo. Terlebih lagi suku pegunungan saat ini sedang mati-matian menahan pasukan Zhou, hanya untuk membuat perjalanan pasukan utama aman sampai tujuan. Para komandan langsung kaget melihat Shin sebelak-belakan itu terhadap Jenderal Osen, tidak terkecuali Moten yang secara tidak langsung berterima kasih kepada Shin yang sudah mengutarakan isi pikirannya. Akhirnya Osen menjelaskan kepada Shin tentang rincian waktu pasukan musuh untuk sampai ke Gyo. Osen menjelaskan Riboku butuh 1 hari untuk sampai di Kantan. Lalu untuk menggerakkan pasukan kota yang bersiaga juga butuh 1 hari. Lalu butuh 1 hari lagi untuk mereka sampai di Gyo. Sebelum mereka sampai, Osen memerintahkan untuk menyelesaikan pekerjaannya yaitu merampas makanan dan meminta warga pergi ke arah timur. Berhubung sekarang masih ada 8 kota lagi yang harus ditaklukkan. Osen membagi pasukannya menjadi 3 pasukan. Dan memerintahkan mereka untuk melakukan hal yang sama. Di saat bersamaan, Osen mendapatkan laporan bahwa sekarang Retsubi sudah diambil alih penuh oleh 50.000 pasukan Zhou yang datang dari pegunungan Taiko. Di saat itulah mereka menyadari bahwa sudah tidak ada jalan mundur lagi untuk pasukan besar Qin. Osen juga memerintahkan pasukan Yotanwa untuk mengimbangi kecepatan pasukannya, lantaran mulai dari sini Osen akan memerintahkan pasukannya untuk berlari dengan kecepatan penuh. Di dataran Daichi pasukan Yotanwa versus pasukan Kosoryu. Pasukan Kosoryu benar-benar menganggap remeh pasukan Yotanwa, dan itu hanya gara-gara pasukannya lebih banyak dari pasukan musuh. Dengan terebutnya kembali Retsubi membuat pasukan Kosoryu besar kepala. Menurutnya pasukan yang paling santai adalah pasukannya, lantaran dengan berdiam diri saja pasukannya bisa memenangkan pertempuran. Sedangkan pasukan pegunungan, bukan hanya berperang dengan pasukannya. Mereka juga berperang dengan isi perutnya sendiri. Dan hitungan mundur di mana pasukan Qin kelaparan, dimulai sejak jalan mundur mereka tertutup. Sedangkan trio macan telah berhasil menyelesaikan perintah Osen untuk menaklukkan kota-kota kecil menuju Gyo. Walaupun begitu mereka masih belum paham dengan rencana Osen yang mengumpulkan warga sebanyak itu. Tapi mata Kyokai menangkap sesuatu, menurutnya warga-warga tersebut lebih mirip seperti hama belalang. Mendengar itu membuat Ohon Kyokai dan Moten kaget, seolah mengerti apa yang direncanakan Osen.